Kesaksian akhir abad. Ratap tangis menerpa pintu kalbuku. Bau anyir darah mengganggu tidur malamku. Oh tikar tafakur. Oh bau sungai Tohor yang kotor. Bagaimana aku akan bisa membaca keadaan ini? Di atas atap kesadaran nalar pikiran yang digalaukan oleh lampu-lampu kota yang bertengkar dengan malam, aku menyerukan namamu. Wahai para leluhur Nusantara. Oh Sanjaya, leluhur dari kebudayaan tanah. Oh Punawarman, leluhur dari kebudayaan air. Kedua wangsamu telah mampu mempersatukan tanah, air. Oh Resi Kunturan, oh Resi Nerarta, ampu-ampu tampan yang penuh kedamaian. Telah kamu ajarkan tatanan hidup yang aneka dan sejahtera, yang dijaga Dewan Hukum Adat. Oh, bagaimana mesti aku mengerti bahasa bising dari bangsaku kini? Oh Kajau Lalido, bintang cemerlang tanah ugi, negarawan yang pintar dan bijaksana. Telah kamu ajarkan aturan permainan di dalam benturan-benturan keinginan yang berbagai ragam di dalam kehidupan. Ade, bicara, rapang dan wari. Oh lihatlah wajah-wajah berdarah dan rahim-rahim yang diperkosa muncul dari puing-puing tatanan hidup yang porak-poranda. Kejahatan kasat mata, tertawa tanpa pengadilan, kekuasaan kekerasan, berak dan berdahak di atas bendera kebangsaan. Oh anak cucuku di zaman sibernetik, bagaimana akan kalian baca prasasti dari zaman kami? Apakah kami akan mampu menjadi ilham kesimpulan, ataukah kami justru menjadi sumber masalah di dalam kehidupan? Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa rakyat Indonesia belum merdeka. Rakyat yang tanpa hak hukum bukanlah rakyat yang merdeka. Hak hukum yang tidak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri adalah hukum yang ditulis di atas air. Bagaimana rakyat bisa merdeka? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila birokrasi negara menjadi aparat pemerintah dan tidak menjadi aparat rakyat yang otonom dan mandiri, sebagaimana layaknya di negara yang berdaulat rakyat? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila hak pilih mereka dipasung tidak boleh memilih secara langsung camat, bupati, wali kota, gubernur, dan jaksa tinggi mereka, dan partai-partai politik menganggap rakyat hanya abdi partai yang dinamakan masa politik partai.
Kaulah partai atau hamba partai. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila pemerintah melecehkan perdagangan antar daerah dan menyombongkan merkantilisme denderes sehingga rela menekan kesejahteraan buruh? Nelayan, guru, petani, dan serdadu berpangkat rendah. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila provinsi-provinsi sekedar menjadi tanah jajahan pemerintah, tidak boleh mengatur ekonominya sendiri, tatanan hidup masyarakatnya sendiri, dan juga keamanannya sendiri? Ayam, serigala, macan, dan gajah, setiap orang yang ingin berdaulat di dalam rumah tangganya. Setiap penduduk ingin berdaulat di dalam kampungnya. Dan kehidupan berbangsa tidak perlu merusak daulat kedaerahan. Hasrat berbangsa adalah naluri rakyat untuk menjalin ikatan daya cipta antar suku yang penuh keanekaan kehidupan dan memaklumkan wilayah pergaulan yang lebih luas untuk merdeka bersama. Tetapi selubung kabut saat ini, penjajahan tatanan uang, penjajahan modal, penjajahan kekuasaan senjata, dan penjajahan oleh partai-partai politik masih merajalela di dalam negara. Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa sampai saat puisi ini aku tanda tangani, para elit politik yang berkedudukan ataupun masih di jalan tidak pernah memperjuangkan sarana rakyat. Mereka hanya rusuh dan gaduh memperjuangkan kedaulatan mereka sendiri, golongan mereka sendiri. Mereka hanya bergulat untuk posisi sendiri. Mereka tidak peduli kepada fungsi hukum, fungsi polisi, ataupun fungsi birokrasi. Dengan puji mereka akan mendaur ulang malapetaka negara yang telah terjadi. Oh Indonesia, Indonesia, negara yang kehilangan makna. Dengan rakyat yang kehilangan kemanusiaan, maka negara tinggal menjadi peta. Itu pun peta yang lusuh dan hampir robek pula. Pendangkalan kehidupan berbangsa telah terjadi. Tata nilai rancu, dusta, dan kekerasan halal manusia sekedar semak belukar yang dikacau dan dibakar. Paket-paket pikiran marah dijajakkan. Penalaran yang salah mendorong rakyat terpecah belah. Negara tak mungkin kembali diutuhkan tanpa rakyatnya dimanusiakan, dan manusia tak mungkin menjadi manusia tanpa dihidupkan hati nuraninya. Hati nurani adalah hakim adil untuk diri kita sendiri. Hati nurani adalah sendi dari kesadaran akan kemerdekaan pribadi.
Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa hati nurani itu mesti dibakar, tidak bisa menjadi abu. Hati nurani senantiasa bersemi meski sudah ditebang putus di batang. Begitulah fitrah manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa.